Halo semuanya, halo semuanya. Perihal KKN itu seru, banyak tantangannya. Apalagi KKN COVID. KKN kondisi luar biasa, COVID-19. Kedengarannya bakalan seru awalnya, terus bakalan enak karena online gitu, bakalan hemat juga, bakalan ya nggak ngabisin uang banyak lah, nggak perlu turun lapangan awalnya. Tapi ternyata setelah dijalanin sangat-sangat menantang banget gitu. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, ternyata nggak segampang yang ada di pikiran sebelumnya. Karena kenapa? Kita ceritanya mau kuliah kerja nyata, sedangkan saat itu kita nggak berada di lokasinya gitu. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan program-program, kemudian bagaimana bisa dekat dengan masyarakat, bagaimana bisa mencarikan solusi tentang masalah yang ada dalam masyarakat. Dan ternyata itu nggak mudah gitu ketika KKN itu dilakukan secara online, karena keterbatasan ruang, terus itu sangat nggak efektif sama sekali jika semuanya digunakan dengan sosial media. Apalagi sasaran kita itu masyarakat yang notabene mereka itu ya kita nggak tahu, kalau masyarakat desa bisa saja mereka nggak punya teknologi gitu yang support untuk hal itu. Kemudian ya gimana ya menceritakan pengalaman KKN COVID. Lucu sih, dengan semua tantangannya, dengan teman-teman online, dengan masyarakat online, dengan pihak-pihak desa online. Itu lucu sekali. Cuman ya setelah menjalaninya ada gitu, ada impact, ada gitu, banyak yang bisa diambil hikmahnya, ilmunya ketika sebuah masalah yang kita cari, yang awalnya kita cari permasalahannya dengan berbagai cara, kontak sana sini, cari sana sini, nggak tahu keadaan di lapangan aslinya gimana. Jadi yang kemudian juga kita jadikan landasan gitu, merencanakan sebuah program kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun ya cukup sulit jika tidak turun langsung di lapangan. Namun semuanya bukan berarti nggak bisa dilaksanakan, namun memang tantangannya lebih apa ya istilah, lebih besar gitu. Perihal rapat online, ya kadang-kadang itu suka terputus sendiri, terus tiba-tiba connecting terus, tiba-tiba nggak bisa dihubungin, tiba-tiba kehabisan kuota, terus tiba-tiba yang lagi fokusnya ngedengerin teman yang ngomong malah tiba-tiba kayak suaranya serak-serak, putus-putus. Aduh, lucu sih. Cuma yang kadang rapatnya sampai berjam-jam di telepon, terus yang nggak bisa tenang karena sudah deadline. Jadi lucu aja gitu, seru. Jadi ya kita tuh bawaannya ya santai, serius, tapi sering ngakak karena lucu sih, jaringan itu kadang nggak mendukung. Kemudian apalagi pas tunggu-tungguan, gue lagi di jalan, rapatnya kita tunda 5 menit lagi, kayak gitu-gitu. Kadang gue lagi
gue lagi ada urusan nih, belum bisa. Pokoknya banyak aja gitu eh, kelucuan selama KKN. Perihal pihak desa online, awalnya hubunginya susah banget gitu. Dari yang chat kita nggak dibaca, terus chat kita yang dibaca yang cuman dibaca doang tapi nggak dibales, chat yang dikirimnya hari ini dibalasnya 2 hari ke depan, chat yang ya rasanya sering dianggurin sih. Ya mau gimana, nggak bisa dipaksain, karena pasti kita tahu orang-orang pasti punya kesibukan sendiri, apalagi pihak desa, apalagi belum lagi mereka dengan semua kegiatan hariannya, kemudian apalagi kalau berharap dibalas pas malamnya, ya mungkin mereka sama-sama keluarganya sibuk atau ada agenda lain, ya jadi ibaratnya ya sangat menguji kesabaran. Namun kita bisa apa, kita nggak bisa maksa gitu. Kita nggak bisa maksain bapak-bapaknya orang desanya buat balas chat kita gitu. Ya lucu, ya semuanya lucu gitu. Perjalanannya rasanya tuh kayak lucu semua. Lucunya bukan berarti apa ya, bukan lucu gitu aja, cuman ya tantangannya itu loh. Jadi harus benar-benar eh, apa ya, menggunakan trik and tips yang tip and trick apa sih yang benar-benar gitu supaya chat kita ini dibalas sama pihak desanya. Namun pas kemarin kami KKN itu seringnya ya tadi dianggurin, nggak dibales, ditungguin, di chat lagi juga masih di read aja, di chat pihak satunya juga kadang gak ada respon sama sekali. Jadi ya gitu. Pihak-pihak desa online. Perihal masyarakat online, kemarin itu kita ada grup sih, ada grup kebetulan isinya itu ada organisasi di desanya, kemudian ada juga beberapa tokoh masyarakat, pemuda-pemuda di sana gitu ya. Ya gitu, kadang ya waktu kita tawarkan untuk rapat, yang respon cuman beberapa orang aja, kemudian seperti nggak antusias gitu. Jadi kita tuh kayak ngerasa udah down gitu, masa responnya cuman gitu aja dari masyarakat. Jadi tuh menantang banget, tapi kita tuh selalu semangat, kayak yakinkan aja gitu, saling yakinkan antara anggota kelompok. Kalau ya kita sampaikan aja apa yang harusnya kita sampaikan, lakukan aja apa yang harusnya kita lakukan. Jadi ya waktu itu pas rapat ya kita sampaikan semuanya tentang rencana program kita, kemudian tentang kenapa kita nggak ada turun ke lapangan dan lainnya. Jadi ya seperti itu. Cuman yang bikin sedihnya itu respon dari anggota grupnya ini sangat minim gitu. Masyarakatnya malah menanyakan kenapa kami ini tidak turun lapangan aja, padahal kami sudah menyampaikan kalau untuk KKN tahun ini sifatnya online, jadi tidak ada yang boleh turun ke lapangan. Nah, akhirnya rapat selesai dan rasanya hambar gitu. Ya wajar sih, karena pertama kita nggak ada di tengah-tengah masyarakatnya, dan hanya sebatas percakapan online, dan hanya sebatas percakapan di WA, hanya sebatas tulisan-tulisan chat yang kurang meyakinkan. Jadi ada tantangannya, memang ada tantangannya.
tapi ya bisa aja. Perihal proker online, jadi kalau kelompok aku itu kemarin kami prokernya hampir keseluruhan itu dalam bentuk video yang disebar di semua sosmed KKN, YouTube, IG, Facebook, share-share WA juga, share-share grup yang ada di masyarakat juga. Jadi waktu bikin videonya itu ceritanya lucu. Jadi kami itu bagi-bagi tugas, siapa yang ngedit, siapa yang tag video, siapa yang nyari materinya, siapa yang upload, ya kayak gitu, bagi-bagi tugas. Ya akhirnya bisa, walaupun dengan jarak kami yang jauh, walaupun kami tidak ada di satu tempat yang sama, tapi itu bisa kami laksanakan. Dan akhirnya videonya bisa jadi, kemudian videonya jadi gitu loh, videonya bisa dibuat dan akhirnya bisa kami upload ke semua akun sosial media, kemudian kami sampaikan juga ke masyarakat. Ya kalau untuk dari respon masyarakatnya ya hampir kita nggak tahu gitu responnya mereka gimana, apakah edukasi yang kami berikan itu sampai kepada mereka atau tidak. Ya seperti itu, seperti abu-abu. Namun ya kalau masyarakatnya betul-betul nonton videonya, ya bisa jadi edukasinya nyampe gitu. Tapi ya itu deh, luar biasa sih, karena nggak ada pilihan lain dengan keadaannya yang tidak boleh ke lapangan. Terus ya gitu, tantangannya luar biasa pokoknya. Jadi intinya KKN KLB COVID-19 ini sangat-sangat menantang dan ada pelajaran tersendiri di balik semua itu. Dengan segala keterbatasan segalanya, kemudian kita rancang sebaik mungkin, kita upayakan sebisa mungkin agar tujuan dari KKN ini bisa tercapai. Ya saya pribadi merasakan hal yang luar biasa malah. Jadi ini benar-benar tantangan baru gitu. Benar-benar saat itu kita dihadapkan dengan hal-hal yang bahkan tidak pernah dilakukan sebelumnya gitu. Bahkan sebelumnya kita merasa itu di luar logika. Emang mungkin gitu ya? Emang mungkin KKN namanya kuliah kerja nyata, kalau dilaksanakan online nggak nyata dong, tuh gitu pikirannya awalnya. Tapi setelah dijalanin bisa, semuanya nggak ada, pasti ada jalannya gitu, pasti ada caranya. Dan akhirnya sampai KKN selesai semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ya itu deh ceritanya, cerita KKN COVID-ku. Terima kasih udah mendengarkan. Terima kasih udah mendengarkan sampai habis. Salam KKN COVID dari saya, Salmi Mardani. KKN kondisi luar biasa 46 Universitas Mula Warman, Desa Manunggal Daya.